Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diah Anggreni Purbasari dari Prodi KPI. Aku di sini akan ngejelasin sedikit tentang tokoh modern Islam, tokoh modern pembaharu Islam. Jadi selamat menyaksikan dan mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, aku di sini akan sedikit ngejelasin tentang Hasan Hanafi. Siapa sih Hasan Hanafi itu? Hasan Hanafi itu adalah seorang tokoh pembaharuan Islam modern, dan beliau juga merupakan guru besar Fakultas Universitas Filsafat Kairo. Nah, langsung aja kita masuk ke backgroundnya. Nah, Hasan Hanafi ini lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di perkampungan Al-Azhar, Kairo. Pada usia ke-13 tahun, beliau mendaftarkan diri sebagai sukarelawan perang melawan Israel, namun ditolak karena masih kecil. Nah, background pendidikannya itu diantaranya adalah yang pertama, pendidikan dasar dan tamat pada tahun 1945. Yang kedua, di Madrasah Sanawiyah Khalil Akha, Kairo, lalu tamat pada tahun 1952. Beliau juga merupakan sarjana jurusan filsafat Fakultas Adab di Universitas Kairo dan lulus pada tahun 1956. Beliau juga melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Prancis pada tahun 1956 sampai 1967. Setelah selesai menjalankan studinya di Prancis, karir beliau ini mulai nampak atau mulai masuk ke jenjang karir. Yang pertama yaitu diangkat menjadi lektor pada tahun 1967, lalu menjadi lektor kepala, lalu menjadi profesor filsafat, ketua jurusan filsafat, dan aktif pada beberapa negara dan perguruan tinggi internasional sebagai dosen tamu. Beliau juga merupakan pimpinan redaksi jurnal di Al-Yasar Al-Islami atau yang disebut Kiri Islam. Nah, ngomong-ngomong soal kiri Islam nih, emang ada ya kiri atau kanan Islam dalam Islam itu sendiri? Nah, kalau menurut Hasan Hanafi, lebih tepatnya tipologi pemikiran Hasan Hanafi itu dibagi jadi dua, yaitu ada kanan Islam dan juga kiri Islam. Yang pertama itu ada kanan Islam, yaitu mengembalikan Barat secara geografis, tetapi menghalau segala pengaruh kultural Barat yang masuk ke umat Islam. Jadi semua pengaruh atau budaya Barat itu dihalau, jadi nggak boleh masuk ke Islam sama sekali, kayak gitu. Terus yang kiri Islam, kiri itu secara umum artinya partai yang cenderung radikal, sosialis, anarkis, reformis, progresif, atau liberal. Nah, dengan kata lain, kiri itu selalu menginginkan sesuatu yang bernama kemajuan, yang memberikan inspirasi bagi keunggulan manusia, atau sesuatu yang bernama takdir sosial. Bagi Hasan Hanafi, kiri mengangkat posisi kaum yang dikuasai, kaum yang tertindas, kaum yang miskin, dan yang menderita. Nah, jadi gimana sih? Ada nggak sih kiri dan kanan Islam dalam Islam itu sendiri? Kiri dan kanan itu nggak ada dalam Islam, tidak ada sama sekali. Tapi kiri sama kanan itu ada dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan sejarah dalam masyarakat itu sendiri. Hasan Hanafi menawarkan dua teori yang beliau gunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentris. Yang pertama itu ada analisa bahasa. Menurut Hanafi, istilah-istilah dalam teori sebenarnya tidak hanya mengarah kepada yang transender dan gaib, tetapi juga mengungkap tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empiris dan rasional, seperti iman, amal, atau yang historis seperti nubuah, dan juga yang metafisis seperti Tuhan dan akhirat. Lalu yang kedua, ada analisa realistis sosial.
Analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis, sosiologis munculnya teologi di masa lalu, dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat atau penganutnya selanjutnya. Analisa realisis sosiologi selanjutnya, analisa realitas sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Oke, kita sampai pada akhir video. Yang terakhir adalah karya Hasan Hanafi. Beliau ini ada banyak sekali karyanya. Yang pertama adalah Qadaya Mu'asyirat fi Fikrina al-Mu'asyir. Lalu yang kedua ada Dirasat Islamiyah. Yang ketiga ada Al-Turad wa Al-Tajdid. Yang keempat ada Al-Yasar Al-Islamiyah. Itu merupakan redaksi jurnal yang dipimpin oleh Hasan Hanafi yang merupakan kiri Islam. Lalu selanjutnya adalah Min Al-Aqidah ila At-Saurah, dari akidah menuju revolusi. Lalu yang keenam ada Religion, Ideology and Development. Lalu yang ketujuh ada Islam in the Modern World. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau videonya kayak gitu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.